Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah database rumah sakit di Microsoft Access 2019. Oke, pertama-tama kita klik Microsoft Access 2019. Tunggu dulu sedikit loading. Nah, setelah itu kita klik link dokumen ya untuk membuat sebuah dokumen baru. Harus mengisikan nama dokumen yang akan kita pakai. Di sini saya memakai nama RSU, bisa kita umum ya. Nah, setelah itu kita klik create. Oke, setelah diklik create, nanti akan muncul tabel ya. Nah, sekarang sudah muncul tabel. Di sini tabelnya masih namanya tabel 1 ya. Nah, kita ubah cara mengklik dan desain view. Nah, di sini namanya kita ganti dengan nama pasien terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini sudah ada tabel pasien. Nah, di sini tinggal kita memasukkan ya apa aja yang akan dimasukkan. Oke, yang pertama di pasien itu ada nomor rekam medis ya. Ada nomor rekam medis. Di sini data tipenya itu pakai number ya. Terus deskripsinya di sini adalah nomor rekam medis ya. Yang kedua setelah nomor rekam medis di sini ada tanggal masuk. Jadi di sini ada tanggal masuk ketika pasien pertama kali masuk rumah sakit. Nah, untuk data atau itu bisa pakai date atau time gitu ya. Nah, di sini deskripsinya itu tanggal masuk pasien ya, karena yang digunakan adalah data pasien. Jadi kita memasukkan tanggal masuk pasien. Oke, setelah itu yang ketiga di sini kita cantumkan nama ya. Nah, di sini data type-nya itu pakai short text dan deskripsi itu adalah nama pasien. Yang keempat yaitu ada alamat ya. Di sini ada alamat. Data type-nya itu bisa short text. Deskripsinya itu alamat pasien. Oke. Setelah alamat di sini kita masukkan kota. Nah, kota di sini juga memakai short text. Nah, untuk deskripsinya itu adalah kota asal. Jadi kota asal pasien itu di mana gitu. Yang selanjutnya yaitu umur. Umur di sini kita masukkan. Nah, di sini umur itu data type-nya apa? Umur itu pasti bilangan kan, pasti angka. Jadi kita memakai data type-nya itu number ya. Oke, number. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya itu umur pasien. Jadi umur pasien itu berapa dimasukkan nanti ke dalam tabel ini ya. Nah, setelah umur ada JK. JK itu jenis kelamin ya. Nah, data type-nya masih short text. Deskripsinya itu jenis kelamin pasien. Oke, setelah JK itu ada agama. Nah, di sini kita cantumkan agama juga ya, biar detail gitu. Nah, untuk type-nya juga masih sama short text. Deskripsinya itu agama pasien. Jadi di sini agama pasien juga dibutuhkan ya untuk data pasien di rumah sakit gitu. Agama masih ada lagi nih yang harus kita cantumkan. Oke, tulis dulu ya. Nah, setelah agama apa? Ada KDRG. KDRG itu apa? KDRG itu adalah kode ruangan pasien. Jadi ada kodenya juga ya untuk kita bisa mengenali pasien itu ruangannya berapa, dapat fasilitasnya apa aja. Jadi kode ruangan ini dicantumkan dalam tabel pasiennya. Oke, kode ruangan perawatan. Oke, udah. Setelah itu udah lengkap ya. Di dalam pasien itu ada nomor, tanggal masuk, nama, alamat, kota, umur, jenis kelamin, agama. Nah, setelah ini ada primary case.
Nah, primary case di sini sudah otomatis ya ada di yang pertama, ada di nomor reka medis. Nah, jika tidak ada primary key-nya, kita bisa klik saja yang pertama, terus di sana ada primary key. Jadi tinggal diklik primary key-nya jika belum ada. Tapi kalau sudah otomatis ya udah gak usah gimanain lagi karena itu sudah terkunci ya di nomor reka medisnya. Oke, karena udah kita langsung save ya, biar datanya itu tidak hilang, datanya itu tetap ada. Oke, di sini udah satu tabel ya yang kita buat. Kita membutuhkan satu tabel lagi, yaitu tabel rawat, biaya rawat. Kita masuk ke create, terus di situ ada tabel. Nah, di sini tabelnya masih dalam nama tabel 1 ya. Kita ganti di design view. Design view kita ubah namanya dengan nama biaya rawat. Oke, di sini kita pakai nama biaya rawat untuk tabel yang kedua. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya, biaya rawat. Oke, biaya rawat. Jadi biaya rawat ini mencakup semua biaya yang harus dibayar pasien ya. Oke. Nah, dalam biaya rawat ini ada beberapa yang masuk ke dalam tabel ini. Yang pertama itu seperti kita masukkan di file name itu kode ruangan ya, KDRG yang tadi. Oke, sekarang kita masukkan KDRG-nya. Oke, KDRG. Sebentar, masih loading ya. Di sana kode ruangan itu di pasien juga sudah termasuk. Jadi di biaya rawat juga kita masukkan lagi supaya apa? Supaya jelas gitu ya, antara pasien dan biaya rawat itu sama gitu. Nah, setelah file-nya masuk KDRG, tipenya masih sama, short text. Terus deskripsinya itu masih sama kayak tadi ya, kode ruangan perawatan gitu. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu kode ruangan perawatan. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Yang kedua itu ada ruang. Oke, kita tuliskan ruang ya. Kita tulis ruang. Nah, di file name ruang ini data type-nya masih sama, short text, dan deskripsinya itu yaitu ruang perawatan pasien. Jadi di sini itu ruangan itu kayak gimana gitu. Nah, setelah ruang ada fasilitas ya. Di dalam fasilitas juga data type-nya masih sama, yaitu memakai short text. Di sini deskripsinya itu fasilitas ruangan pasien gitu ya. Oke, setelah fasilitas, ini ada biaya ya. Biaya di sini memakai, karena biaya itu pasti memakai rupiah, jadi kita pakai currency. Data type-nya kita memakai currency. Nah, untuk deskripsinya sendiri yaitu biaya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu biaya ruang perawatan ya. Oke, di sini sudah dituliskan biaya ruang perawatan. Nah, apalagi selain biaya ruang perawatan ada biaya dokter. Jadi terpisah ya, antara biaya keuangan dengan biaya dokter itu terpisah. Jadi kita tuliskan lagi yaitu biaya dok. Jadi kita nggak usah terlalu panjang semuanya dimasukkan, cukup biaya dok aja soalnya biar terbaca nantinya. Oke, untuk data type-nya juga masih sama kayak biaya ruang tadi, yaitu pakai currency. Nah, untuk deskripsinya yaitu biaya dokter. Oke. Nah, perhatikan juga primary case-nya ya. Di sini udah ada primary case belum? Nah, ternyata udah ya.
yang di pertama, yaitu KDRG. Kalau sudah, nggak usah kita klik lagi. Kalau misalkan belum, kita bisa klik dan kita bisa klik primary case-nya. Namun di sini sudah secara otomatis ada ya, jadi nggak usah diklik atau digimanain lagi karena primary case-nya udah ada. Langsung kita simpan aja. Oke. Nah, setelah tabel pasien, biaya rawat sudah kita buat, apalagi yang kita harus buat? Oke, di sini kita akan membuat relasi ya. Kita akan membuat sebuah relasi antara pasien dengan biaya rawat. Maksudnya, jadi kita akan membuat persamaan antara pasien dengan biaya rawat itu yang sama apa gitu. Relasinya dari mana ke mana gitu. Oke, tapi kita bisa lihat dulu dengan pasien dengan biaya rawat itu dengan cara di view ya. Di view nanti kita bisa lihat. Nah, kita bisa memasukkan. Oke, sebelum kita ke relasi, kita bisa memasukkan dulu nama-namanya ya. Kita masukkan dulu contoh-contohnya gitu. Nah, di sini kita pertama biaya rawat dulu aja ya. Biar yang mudah yang tadi yang terakhir. Oke. Sebelum ke relasi, kita isi dulu pasien dengan biaya rawatnya. Oke, di sini ada biaya rawat terlebih dahulu. Nah, di sini kode ruangan itu biasanya memakai 10000 ya. Oke, di sini saya memakai enggak deh. Kalau kode ruangan itu kita memakai ABCD ya. Kalau untuk 1,1000 itu untuk nomor, nanti untuk nomor rekan medis. Oke. Nah, di sini kode ruangan itu memakai A, B, C, D. Nah, kode ruangannya A, ruangannya itu anggrek. Jadi sesuai ya dengan huruf awalnya gitu. Misalnya kodenya A berarti ruangannya anggrek gitu. Nah, di sini fasilitas di A apa aja? Pasti fasilitas di A itu pasti lebih lengkap gitu ya, kayak seperti IV gitu. Nah, pasti fasilitasnya apa aja bisa kita contohkan, kayak kita tulis AC gitu ya. Pasti ada AC kalau di tipe yang pertama gitu atau kelas A gitu. Nah, kita bisa tuliskan beberapa fasilitas di sini, misalnya seperti AC gitu ya. Oke, sebentar, kita copy dulu huruf A. Oke, kita masukkan AC. Setelah AC apa lagi ya? Nah, di sini bisa jadi TV ya. TV, terus ada WiFi, terus ada apa lagi? Air panas misalnya. Oke, ada 4 nih fasilitas di ruangan anggrek. Oke. Untuk biaya kita bisa masukkan biaya ruangan itu sebesar berapa nih kira-kira? Biaya ruangan biasanya sebesar, misal nih kita ambil 300.000 gitu. Oke, kita tuliskan dulu ya. Tuliskan biaya ruangannya itu sebanyak 300.000. Oke, 300.000 ya. Nah, oke. Di sini sudah kita tuliskan ya bahwa nanti di sini ada sejumlah biaya yaitu sebesar 300.000. Nah, oh iya, di situ ada sedikit kesalahan ya. Harusnya 300.000 itu di biaya ruangan. Nah, untuk biaya dokter sendiri nanti kita terpisah biayanya ya. Jadi kita bisa ngasih biaya lagi untuk dokter. Oke. Di sini biar jelas aja biayanya kita tambahin ya pakai RG. Jadi biar kita tahu biaya itu biaya ruangan gitu. Biar kita nggak kebalik lagi. Oke. Kita ganti dulu, kita tambahin biaya ruangan. Nah, di sini ada biaya ruangan dan biaya dokter. Jadi secara general itu terpisah ya antara biaya ruangan dengan biaya dokter. Nah, untuk tadi yang 300.000 itu termasuk ke biaya ruangan ya. Oke. Nanti kita tulis dulu aja ini yang kode ruangan B. Nah, kode ruangan B itu ada ruangannya namanya Google File,
Terus ada fasilitasnya apa aja. Jadi sedikit dikurangi ya, karena tadi di fasilitas yang A itu ada 4 fasilitas, jadi kita kurangi saja yang di B itu menjadi 3 fasilitas, seperti ada AC, TV, dan wifi. Nah, kita edit dulu yang tadi biaya dokter ya, soalnya tadi yang 300.000 itu harusnya masuk ke biaya ruangan, bukan biaya dokter. Oke, kita edit, kita ganti dulu untuk ininya. Nah, untuk biaya dokter sendiri di sini kita pakai 100.000 aja ya, biaya dokter 100.000, dan untuk biaya ruangannya tadi 300.000. Oke, sebentar kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk yang kode ruangan B atau di ruang booking file itu kode ruangannya itu untuk biaya ruangan itu maksudnya kita kasih 200.000 gitu ya. Nah, untuk biaya dokternya kita bisa kasih 75.000 gitu ya. Jadi sedikit lebih murah daripada yang tadi kode ruangan A, karena fasilitasnya juga lebih lengkap yang A yang tadi ya. Nah, sekarang kode ruangan yang C. Untuk kode ruangan C di sini ruangannya itu namanya Cempaka. Oke, sesuai ya dengan kodenya gitu. Nah, fasilitasnya apa aja? Oke, di sini masih kita pakai TV, pakai fan dan wifi-nya. Bedanya di sini nggak ada AC ya, karena ruangannya udah kelas C gitu ya. Jadi lebih murah juga harganya. Biaya ruangannya juga cuma 150.000 gitu. Jadi fasilitasnya pun akan berbeda gitu. Nah, untuk biaya dokter kita memakai biayanya itu yang lebih murah dari yang B yang tadi ya. Kan tadi 75.000, berarti sekarang kita memakai kode yang C itu 50.000. Oke, sekarang kode ruangan yang D. Kode ruangan yang D ini kita kasih nama ruangan itu Dahlia. Oke, di sini kita memakai nama-nama bunga ya untuk ruangannya. Nah, untuk fasilitas sendiri di sini cuma ada fan dan TV. Tidak ada wifi dan tidak ada AC ya, apalagi AC gitu. Oke, untuk biaya ruangan sendiri di sini ada sebesar 100.000. Jadi lebih murah daripada yang C yang tadi. Oke, nah untuk biaya dokter juga pasti lebih murah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita memakai 25.000. Oke, kita sudah isi semuanya ya sampai kode D. Jadi kode ruangan itu ada A, B, C, sama D. Ada 4 kode ya. Jadi ada 4 jenis kelas gitu. Kalau misalkan kita mau ke rumah sakit ini gitu. Jangan lupa kita simpan ya. Oke, setelah disimpan kita masuk ke pasien. Nah, di sini kita masukkan contoh data-data pasien ya. Mulai dari nomor rekam medis, tanggal masuk, nama, alamat, kota, umur, jenis kelamin, agama, kode ruangan dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk nomor rekam medisnya ya. Jadi di sini saya memasukkan dulu nomor rekam medisnya semua, baru kita ke yang selanjutnya. Oke, di sini nomor rekam medisnya saya memakai dari 10.001 sampai 10.010 ya. Oke, kita tuliskan dulu ya. 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005, dan selanjutnya sampai 10.010 ya. Jadi di sini kita menggunakan sampel sebanyak 10 data orang gitu. 10 pasien kita masukkan sampelnya untuk membuat sebuah database rumah sakit ini. Oke, di sini kita langsung sampai ke nomor rekam medis yang 110 ya, karena data pasiennya atau pasien itu ada 10 orang. Oke, jika sudah kita masuk ke tanggal masuk. Nah, di sini ada tanggal masuk pasien. Oke, misalnya kita di nomor rekam medis yang pertama itu tanggal masuknya itu tanggal 1 bulan 3 misalnya tahun sekarang 2021. Oke. Misalnya yang kedua juga sama tanggal 1 bulan 3 2021. Terus kalau yang ketiga itu misalnya kita pakai tanggal 3 aja ya, tanggal 3 bulan 3 2021. Untuk yang keempat kita samain aja 3 bulan 3 2021
yang kelima kita pakai tanggal berapa ya kira-kira yang ini gitu. Bisa disesuaikan dengan kita gitu, kita maunya tanggal berapa terserah gitu. Nah oke, di sini kita memakai tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan 4. Oke, tanggal 4 bulan 4 2021. Yang 6 pun kita samain aja jadi 22 ya, sama. Oke, tanggal 4 bulan 4 2021. Nah yang ketujuh kita pakai tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 4 2021. Tanggal 8 juga sama, tanggal 5 bulan 4 2021. Pasien ke-9 sama 10 itu tanggal 6 bulan 4 2021. Nah oke, udah ya untuk tanggal masuk. Sekarang kita masuk kepada nama. Oke, nama di sini kita tulis dulu nama-namanya ya, terserah sampelnya siapa aja yang disempelkan untuk menjadi nama pasien gitu. Oke, di sini kita tulis sampelnya tuh namanya Unik Dasti. Oke, nama Unik Dasti. Yang kedua yaitu ada Priyana. Oke, Priyana. Yang ketiga ada namanya itu Ayunike. Oke, yang keempat ada namanya itu Sucipto. Oke, yang kelima ada namanya Indah ya, Indah. Oke, kita tulis. Nah setelah Indah ada namanya Sri Ayuni. Oke, setelah Sri Ayuni ada namanya Karmin. Oke, Karmin. Nah setelah Karmin di sini ada namanya Pardal. Oke, Pardal. Setelah Pardal ada Lismayanti. Oke, yang terakhir yaitu ada namanya Supardi. Oke, sekarang nama selesai, kita lanjut ke alamat. Di alamat di sini kita masukkan yang pertama misalnya Jalan Solo kilometer 10 misalnya ya. Oke, yang kedua Jalan Magelang gitu. Kita tulis Jalan Magelang kilometer 3 misalnya gitu. Terus yang ketiga ada jalan apa lagi? Jalan Merbabu ya, kita tulis saja Jalan Merbabu untuk sampelnya. Oke, setelah Jalan Merbabu ada jalan apa lagi? Jalan Mawar misalnya ya, Jalan Mawar. Oke, setelah Jalan Mawar ada Jalan Sampang misalnya, Jalan Sampang gitu ya. Oke, setelah Jalan Sampang selanjutnya misalnya Jalan Kapuas. Oke, Kapuas. Untuk selanjutnya ada jalan apa lagi? Ada Jalan Perintis. Oke, Jalan Perintis. Bebas ya kita masukin apa aja terserah gitu. Nah untuk yang selanjutnya ada Jalan Petung. Oke, Jalan Petung. Jalan Petung kita masukkan kita tulis ya, Petung. Oke, selanjutnya ada Jalan Petruk. Oke, Jalan Petruk kita tulis Jalan Petruk. Oke, yang terakhir nih kita tulis jalan apa ya? Oke, kita tulis Jalan Pramuka aja. Oke, kita tulis Jalan Pramuka. Oke, kita tuliskan ya, Jalan Pramuka. Oke, sebentar sedikit loading ini keyboardnya ya. Oke, jadi di sini nomor rekam medis, tanggal masuk, nama dan alamat di sini sudah tercantum gitu. Jadi yang belum tinggal kota, umur, jenis kelamin, agama dan kode ruangan. Oke, di sini misalkan kita masukkan Jalan Solo itu di kota mana? Kota Jakarta misalnya. Oke. Jalan Magelang, kota mana? Pasti dari Magelang ya. Oke. Jalan Merbabu ada di mana nih? Oke, Jalan Merbabu itu ada di kota Klaten. Kita tulis Klaten, kota Klaten. Oke. Nah, ada Jalan Mawar nih. Jalan Mawar ada di mana nih? Jalan Mawar ada di kota Kebumen. Misalnya gitu ya. Terus ada Jalan Sampang. Jalan Sampang itu ada di kota Madura. Oke. Jalan Kapuas nih ada di mana? Kapuas ada di kota
Banjarmasin. Oke. Nah, di sini ada Jalan Perintis nih. Jalan Perintis ada di mana? Ada di Banyumas ya. Oke, kita ini salah, oke, sedikit typo. Jadi di sini kita tulis Banyumas dulu. Oke. Nah, setelah itu Jalan Petung, baru kita masukkan kotanya, Kota Tegal. Oke, setelah itu ada Jalan Petruk. Jalan Petruk itu di Yogyakarta. Oke. Untuk Jalan Pramuka itu sendiri ada di Solo. Oke. Umur ya. Sekarang kita tinggal masukin umur. Nah, di sini bebas aja umurnya mau berapa gitu, tergantung dari pasiennya. Pasiennya itu yang datang umurnya berapa gitu. Kita bisa masukkan datanya kepada database ini. Nah, sebentar kita pakai di lokasi satunya, sedikit bermasalah di keyboardnya. Oke, udah bisa ya. Yang pertama itu umurnya 16 tahun, yang kedua umurnya 34 tahun, yang ketiga umurnya 17 tahun, oke, yang keempat 20 tahun, oke, yang kelima 21 tahun ya. Oke, terus 18 tahun, selanjutnya 20 tahun lagi, 40 tahun, 45, dan yang terakhir itu 60 tahun. Oke, nah di sini ada jenis kelamin. Oke, kita singkat aja ya. Kalau laki-laki itu dengan simbol L dan perempuan itu dengan simbol T. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Unik Dasti, pasti jenis kelaminnya adalah perempuan ya. Oke. Riana laki-laki, Ayunike perempuan, Sucipto laki-laki, Indah perempuan, si Ayuni. Oke, si Ayuni di sini juga pastinya perempuan juga ya. Nah, jadi kita sesuaikan tuh dengan namanya. Kalau misalkan namanya perempuan, pasti jenis kelaminnya juga perempuan juga ya. Gak mungkin namanya perempuan jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Nah, si Ayuni perempuan ya. Nah, untuk Karmin sendiri di sini namanya udah cowok ya, pasti laki-laki jenis kelaminnya. Oke, kita tuliskan jenis kelamin dari Karmin yaitu laki-laki. Oke, Fardal juga sama ya, laki-laki. Wismayanti perempuan, Supardi laki-laki. Oke, sekarang kita tinggal masukkan agama. Oke. Unik agamanya Islam, kita masukkan berarti agamanya di sini Islam. Kita copy dulu huruf A-nya, sedikit masalah di keyboardnya ya. Oke. Unik itu agamanya Islam, kita tulis berarti agama Islam. Terus ada siapa lagi? Priana agamanya Kristen, kita tulis agamanya Kristen. Terus ada Ayunike Islam, oke, kita tulis Islam. Nah, untuk Sucipto juga Islam, oke, kita tulis Sucipto Islam. Indah juga Islam, kita tulis Islam. Nah, untuk siapa lagi? Ada Sri Ayuni, oke, Sri Ayuni Hindu ya. Karmin Buddha, Fardal Katolik, Wismayanti Islam, dan yang terakhir Supardi itu Hindu. Oke, nah, sekarang tinggal kode ya, kode ruangan itu ABCD yang tadi ya, sesuaikan dengan ruangannya. Oke, di sini ada kode B, C, B, D, B, A, B, C, D. Oke, tulis B, C, D. Nah, di sini juga bermacam-macam ya, ada yang masuk ke kode ruangannya B, ada yang A, ada yang C, maupun ada yang ke D. Oke, di sini sudah terisi semuanya ya. Nah, jangan lupa untuk kita simpan biar datanya itu tidak hilang. Jangan lupa kita save dulu. Oke. Nah, untuk pasien dan biaya rawat itu sudah ya. Jadi kita tinggal ke langkah selanjutnya yang tadi saya bilang, itu kita harus membuat sebuah relasi ya. Untuk membuat sebuah relasi, jadi
setelah tabel pasien dan tabel biaya rawat itu terisi, kita harus ke langkah selanjutnya, yaitu membuat relasi dan query supaya kita bisa menampilkan data-data pasien itu dengan mudah. Nah, untuk membuat relasi kita masuk ke database tools. Di sana ada relasi ya, relationship. Nah, kita bisa klik relationship. Nah, di sini ada tabel biaya rawat sama pasien. Kita add saja satu persatu atau bisa diklik 2 kali ya. Nah, kita add biaya rawat sama pasien supaya kita bisa menemukan relasi dari kedua tabel ini. Oke, kita add sekarang pasien. Nah, oke, bisa kita close ya kalau udah. Oke, di sini ternyata kurang panjang gitu ya tabelnya. Kita bisa tarik, kita edit dulu nih. Pasien nggak kelihatan semuanya nih, kita bisa tarik dulu. Jadi kita bisa tarik ke bawah. Oke. Nah, di sini kita lihat yang sama dari biaya rawat sama pasien. Di biaya rawat dengan pasien mana nih yang sama? Ada KDRG, ada umur, ada fasilitas, ada biaya ruangan, ada biaya dokter di biaya rawat. Nah, di pasien ada nomor, tanggal masuk, nama, alamat, kota, umur, jenis kelamin, agama, dan KDRG. Oke, bisa dilihat ya, yang samanya itu yaitu KDRG. Oke, yang samanya KDRG yaitu kode ruangannya yang sama ya. Nanti kita bisa relasikan antara kode RG dari biaya rawat dengan kode RG atau kode ruangan pasien. Oke, kita membuat sebuah relasi di sini. Oke, yang sama itu KDRG atau kode ruangan. Jadi kita sambungkan antara kode ruangan biaya rawat dengan kode ruangan di tabel pasien dengan cara mengklik 2 kali kode RG-nya ya. Kode ruangannya kita klik 2 kali, kita sambungkan ke kode ruangan yang ada di pasien. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada tabel atau query biaya rawat, ada tabel atau query dari pasien. Jadi sama-sama di sini adalah kode ruangan. Nah, keduanya sudah sama, kita tinggal klik create. Nah, setelah kita klik create, itu akan tersambung secara otomatis ya antara tabel biaya rawat dengan tabel pasien, itu akan tersambung secara otomatis gitu. Jadi kita nggak harus membuat sebuah panah atau apapun itu, kita cukup menyambungkan dengan cara mengklik 2 kali. Nah, setelah kita klik create akan seperti ini ya. Kita bisa lihat ini antara kode RG dari biaya rawat dengan tabel pasien itu sama-sama ada relasinya. Oke, jadi sudah ya, sudah relasinya sudah ada, pasiennya sudah ada, biaya rawatnya sudah ada. Yang belum ada itu adalah query. Nanti kita akan buat sebuah query untuk menampilkan data pasien. Oke, kita akan membuat sebuah query. Nah, untuk itu jangan lupa ya, tadi harus di save dulu semuanya. Untuk membuat query kita masuk ke create. Di sini ada create. Oke, di sini ada namanya query design. Oke, ada nama ada query design. Kita bisa klik nama query design itu ya. Oke. Nah, query design kita cari itu ya, ada. Oke, query design. Nah, di sini ada biaya rawat sama pasien ya. Kita bisa mengklik salah satunya ataupun dua-duanya juga bisa gitu ya. Oke, di sini ada biaya rawat sama pasien. Kita bisa add dua-duanya atau bisa salah satunya juga gitu. Oke, di sini kita add semuanya saja. Biaya rawat dengan pasien kita add atau kita klik 2 kali supaya bisa muncul tabelnya gitu ya. Oke, di sini kita klik add ya. Nah, oke, tinggal pasien add. Oke, udah ya, kita close. Nah, kita lihat tuh yang di bawahnya ada apa aja. Yang di bawahnya itu ada file, ada table gitu ya.
ada apa lagi tuh, ada sort, ada so, ada kriteria, ada or. Oke. Nah, di sini kita bisa cari, kita urutkan nih, kita mau cari apa aja. Kita urutkan, kita mulai dari field table dulu ya. Nah, kita dari field table yang pertama, kita mau apa nih yang harus kita tampilkan nanti untuk bisa membuat sebuah database. Kita langsung bisa klik gitu. Oke, di sini kita masukkan dulu nomor ya. Oke, pertama nomor rekam medis. Oke, nomor rekam medis kita cari nih di sini. Ada di mana nomor rekam medis? Oke, ada di pasien, ada di tabel pasien itu ada nomor rekam medis. Oke, bisa kita klik ya, itu ada pasien nomor rekam medis. Nah, kita klik sebentar, sedikit loading. Nah, ya itu nomor rekam medis pasien. Oke, setelah itu ada apa lagi nih? Kita harus masukin apa lagi? Kita masukin nama. Oke. Oh iya, sebelum nama ada tanggal masuk dulu ya. Oke, kita masukin tanggal masuk pasien dulu. Oke, setelah tanggal masuk pasien ada apa lagi nih? Ada setelah tanggal masuk itu ada nama. Oke, nama udah nih. Setelah nama ada alamat. Oke, alamat. Setelah alamat ada kota. Terus ada apa lagi? Ada umur, ada jenis kelamin, terus ada agama. Oke, yang terakhir itu ada kode ruangan. Oke, ada kode ruangan ya. Oke, sip. Nah, di show itu ada centang ya, yang artinya itu pasti show itu artinya menunjukkan, jadi menampilkan gitu. Jadi tampilan ini semua itu akan tertampil nantinya akan tertampil, akan bisa ditunjukkan gitu. Jadi kita bisa lihat antara nomor, nama, tanggal masuk dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada sort. Apa itu sort? Nah, di sort ini itu ada urutan. Jadi kita mau mengurutkan nih dari mana kita memulai data ini gitu. Bisa dari yang terkecil misalnya ataupun dari yang terbesar gitu. Bisa saja, tergantung kita membuatnya seperti apa. Nah, terus di sini ada yang so tadi sudah saya jelaskan ya. Bahwa so itu pasti menampilkan. Artinya kalau itu ada tanda centang pasti akan ditampilkan gitu. Dan di situ juga ada kriteria. Jadi kriterianya itu yang akan kita tampilkan itu apa gitu. Kriterianya itu yang bagaimana gitu. Apakah yang misalnya nih kriterianya itu yang akan kita tampilkan itu perempuan aja. Berarti kita tulis tuh di kriteria, berarti itu perempuan jenis kelaminnya gitu. Berarti yang jenis kelamin laki-laki itu tidak akan tertampil di layar gitu. Nah, untuk or sendiri itu artinya atau kan. Jadi kalau misalkan kriteria itu yang kalian akan masukkan itu laki-laki dan perempuan, berarti kalian bisa memasukkan kriterianya itu misalnya laki-laki. Nah, di or itu kalian bisa memasukkan perempuan. Jadi dua-duanya itu akan masuk ke dalam layar gitu, ke dalam database-nya gitu. Jadi dua-duanya itu akan muncul, bukan salah satunya saja. Tapi jika orang itu tidak diisi, berarti yang hanya perempuan saja, berarti yang laki-laki itu akan tersembunyi atau tidak tertampil gitu di layar gitu. Oke. Nih, setelah sudah kita akan coba urutkan ya. Berarti kalau misalkan kita urutkan, kita pilih di situ ada sort ya. Kita pilih sort. Oke, sebentar sedikit loading. Nah, di sort sendiri kita urutin nih, mau dari yang mana? Kan di situ ada nomor nih. Kita mau dari nomor terbesar kah atau nomor terkecil kah? Itu bebas, terserah kita gitu. Tapi lebih baik itu dari terkecil ya. Jadi kita bisa lihat urutannya dari angka yang paling kecil dari awal sampai yang ini gitu ya, sampai yang terakhir. Oke, kita buat dulu nih query-nya, namanya apa gitu. Nah, di
sini kan masih query 1. Oke, kita ganti dulu ya supaya kita lebih jelas gitu, lebih enak. Kita save dulu dengan nama yang akan kita buat itu. Di sini kita kasih nama query yang pertama. Oke, kasih nama ini aja, data pasien lengkap. Oke, data pasien lengkap. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Oke, data pasien lengkap. Oke. Nah di sini udah ada ya, di all access objeknya itu udah ada query yaitu data pasien lengkap. Udah gitu, kita bisa lihat, kita di view, kita bisa lihat di view ya. Kita lihat di view, terus ada nanti supaya kita bisa lihat semuanya gitu. Nah ini kan udah di view gitu ya, kita bisa kelihatan tuh yang mana aja, karena kita belum memasukkan kriteria jadi semuanya itu masuk. Dan tapi nomornya itu diurutkan tuh ya, dari yang urutan terkecil sampai yang terbesar gitu, gak ngacak nomornya gitu. Kalau misalkan mau yang dari terbesar juga bisa gitu. Oke, tadi udah nomor urutnya sudah sesuai ya, kita kan masukkan tadi nomor urut dari yang terkecil, sortnya itu ascending. Oke, ascending. Oke, sudah ya, kita masukkan sortnya itu ascending, berarti artinya itu akan terurut sesuai dengan angka atau nomor yang terkecil baru yang terbesar gitu. Oke, di sini kita kasih kriteria ya. Kasih kriterianya laki-laki, misalnya nih di jenis kelaminnya. Oke, kita kasih jenis kelaminnya laki-laki. Nah setelah kita save tuh, jadi yang muncul hanya laki-laki saja ya. Oke, apalagi nih yang harus kita buat, misalnya ada orangnya nih, orangnya perempuan. Oke, kita masukin ya kriterianya laki-laki atau perempuan. Kita save, kita lihat di view-nya, di data sheet view. Oke, tuh semuanya ada ya, ada perempuan, ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, jadi semuanya ada. Nah tapi di sini kita akan membuat kriteria pasien dari kota Yogyakarta. Oke, berarti kita masukkan kriterianya itu di kota, itu kota asal pasien. Nah di kota, karena kita akan memasukkan kota Yogyakarta, akan menampilkan Yogyakarta, kita tulis Yogyakarta. Oke, itu save, dan setelah itu kita lihat data sheet view. Oke, di sana bisa dilihat bahwa kota Yogyakarta itu cuma 2. Oke, mungkin cukup sekian database rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.